kalian dengar istilah seperti tobrut atau pulen di media sosial? Kedengarannya kayak candaan biasa. Tapi sebenarnya ini adalah cerminan dari budaya misoginis yang mengakar kuat di masyarakat kita. Hari ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana stigma terhadap perempuan seperti misoginis dan blame the woman bisa jadi penghambat besar bagi visi Indonesia Emas 2045. Yuk kita bahas bareng-bareng! Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Ati Junti bersama rekan saya Siti Nur Azizah dari Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kami akan membahas mengenai fenomena misoginis dan sindrom blame the woman yang akhir-akhir ini terjadi dalam masyarakat, namun keberadaannya jarang disadari, baik oleh pelakunya ataupun korbannya. Nah, sekarang kita bahas, misoginis itu apa sih? Jadi, misogini adalah produk dari budaya patriarki, yaitu sebuah prasangka terhadap perempuan yang melibatkan kebencian, penghinaan yang dilayangkan terhadap perempuan, serta anggapan remeh kemampuan seorang perempuan. Kaum misoginis seringkali menganggap kaum perempuan itu kaum yang subordinat, bahwa mereka tidak setara dengan laki-laki. Ini akibat dari budaya patriarki yang masih menjamur dalam masyarakat kita. Lalu, sindrom blame the woman itu apa sih? Sindrom blame the woman itu adalah pelabelan negatif kepada perempuan. Dalam kasus ini, perempuan dianggap sebagai penyebab hal buruk tersebut bisa terjadi. Misalnya terjadi pelecehan seksual. Ketika perempuan itu mengalami pelecehan seksual, alih-alih menyalahkan pelaku pelecehan seksual, masyarakat lebih menyalahkan terhadap bagaimana cara korban berpakaian yang mereka anggap sebagai hal yang mengundang tindakan tersebut. Hal ini seakan-akan mengabaikan hak-hak korban yang seharusnya merasa terlindungi, malah terkesan menjadi pembenaran atas perlakuan buruk yang diterimanya itu. Kalian tahu gak sih, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan terus meningkat. Pada tahun 2022 tercatat ada 25.053 kasus, kemudian di tahun 2023 tercatat ada 26.161 kasus yang terjadi. Kenaikan ini bukanlah angka yang kecil, ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah yang sangat serius. Perempuan juga berhak untuk hidup dengan aman agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Ini bisa loh digunakan pidana pasal 5 Undang-Undang TPKS, yang isinya setiap orang yang melakukan perbuatan seksual non-fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual, atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya dapat dipidana dengan penjara maksimal 9 bulan atau denda hingga 10 juta rupiah. Selain itu, KUHP juga mengatur mengenai kekerasan seksual. Namun KUHP masih terdapat kekurangan dalam ketentuannya. Dalam pasal 184 dijelaskan mengenai apa saja alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun pada kasus kekerasan seksual secara verbal, sulit untuk membuktikannya dengan keterangan saksi, karena masih banyak masyarakat yang menganggap kekerasan seksual secara verbal adalah hal yang lumrah untuk terjadi. Ini menyebabkan banyak laporan delik aduan mandek atau berhenti di tengah jalan. Ini menyebabkan banyak delik aduan yang berhenti di tengah jalan. Terus bagaimana untuk mengatasi fenomena misogini dan sindrom blame the woman ini? Kita bisa nih memberikan masyarakat edukasi bahwa seharusnya fenomena tersebut tidak diwajarkan di dalam masyarakat. Kemudian penegak hukum juga perlu untuk mengoptimalkan undang-undang TPKS agar perempuan di luar sana dapat merasa aman, terlindungi, berani, dan percaya diri untuk berkontribusi dalam pembangunan. Persoalan terkait fenomena-fenomena tadi masih menjadi tantangan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun, ada beberapa negara yang telah berhasil mengatasinya, seperti Islandia, Norwegia, dan Rwanda. Mereka meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan nasional dan global. Nah, sekarang tinggal gimana pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk mengatasi permasalahan ini. Tidak hanya melalui kebijakan, tapi perubahan budaya dan pola pikir masyarakat juga sama pentingnya, yaitu dengan melalui edukasi dan kampanye. Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua individu tanpa diskriminasi, Indonesia dapat memastikan bahwa seluruh potensi sumber daya manusia dimanfaatkan secara maksimal sehingga mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045 dengan SDM yang unggul dan berwawasan global dengan mengubah pola pikir masyarakat melalui pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender sejak dini. Seperti yang dikatakan oleh Najwa Shihab, perempuan adalah tiang negara. Jika perempuannya cerdas, negaranya akan kuat. Maka jangan pernah lelah belajar karena perempuan yang terdidik mampu mendidik generasi.